Kalian tahu nggak kalau ternyata kerajaan Kutai itu nggak pernah ada? Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, masa sih? Perasaan waktu pelajaran di sekolah dulu kerajaan Kutai udah dibahas kalau itu adalah kerajaan tertua di Indonesia. Nah, perlu dijelasin dikit. Kalau bicara soal kerajaan Kutai, maka ada dua nama yang biasa muncul dalam pembahasan. Yang pertama, kerajaan Kutai sebagai kerajaan bercorak Hindu. Lalu ada kerajaan Kutai Kertanegara yang bercorak Islam. Kerajaan Kutai muncul sekitar tahun 400 Masehi, sedangkan kerajaan Kutai Kertanegara baru muncul sekitar tahun 1300-an. Tapi seperti yang di awal tadi disebutin, sebenarnya kerajaan Kutai itu nggak pernah ada. Alias nggak ada kerajaan yang bernama Kutai yang pernah eksis di tahun 400 Masehi. Tapi kalau kalian cari di Google, pasti nama kerajaan Kutai muncul dengan penjelasan kalau kerajaan ini emang ada dan merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Nah, sayangnya informasi itu nggak akurat. Kenapa? Jadi, pada tahun 1879 ditemukan 4 prasasti Yupa, yaitu sebuah prasasti yang dipahat di tiang batu di Bukit Beobes, Muara Kaman, Kutai, Kalimantan Timur. Prasasti ini ditemukan di sekitar hulu Sungai Mahakam. Prasasti Yupa itu ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa awal dalam bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti itu adalah silsilah keturunan seorang raja yang bernama Mulawarman. Selain itu, diceritain juga beberapa kebaikan raja yang bernama Mulawarman ini. Lalu pada tahun 1940 ditemukan lagi 3 prasasti Yupa di tempat yang sama. Isi ketiga prasasti itu pada umumnya menceritakan kebaikan Raja Mulawarman yang memberikan persembahan kepada para Brahmana atau pendeta dalam agama Hindu. Dari ke-7 prasasti itu, gak ada satupun yang menyebutkan apa nama kerajaan tempat Raja Mulawarman memerintah. Tidak nama kerajaan Kutai yang tertulis di prasasti itu. Terus kalau misalnya bukan kerajaan Kutai, kerajaan apa dong? Nama asli kerajaan Kutai. Sejak penemuan ke-7 prasasti Yupa tadi, sejarawan berkesimpulan kalau dulu di daerah itu ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Mulawarman. Tapi masalahnya nggak ada satupun di prasasti itu yang menuliskan nama kerajaannya. Akhirnya karena prasasti Yupa ini ditemukan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, maka kerajaan ini dinamakan Kerajaan Kutai. Penamaan kerajaan Kutai ini udah dipakai oleh para peneliti sejak zaman pendudukan Belanda. Selain kerajaan Kutai, ada beberapa nama juga yang dipakai buat menyebut kerajaan ini. Ada yang menyebutnya Kerajaan Mulawarman, Kerajaan Kutai Mulawarman, Kerajaan Martadipura, Kerajaan Kutai Martadipura, Kerajaan Kutai Ing Martadipura, dan Kerajaan Kutai Mulawarman Ing Martadipura. Tapi semua nama-nama yang disebutin tadi tetap nggak punya dasar bukti yang kuat. Lalu ada juga sebuah pendapat yang mengatakan kalau nama asli kerajaan Kutai ini adalah Kerajaan Martapura. Kenapa begitu? Jadi, ada sebuah naskah klasik yang ditulis pakai huruf Arab Melayu yang bernama Surat Salasilah Raja Dalam Negeri Kutai Kertanegara. Naskah itu selesai ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada tahun 1849 dan sekarang disimpan di perpustakaan Berlin, Jerman. Kitab Salasilah Kutai ini menceritakan sejarah kerajaan Kutai Kertanegara. Kalau kalian masih ingat di awal tadi disebutin kalau ada 2 kerajaan Kutai, yang satu kerajaan Kutai, yang satu lagi kerajaan Kutai Kertanegara. Di naskah itu dijelasin kalau pada pertengahan abad ke-16, kerajaan Kutai Kertanegara menyerang sebuah kerajaan yang disebut sebagai Martapura yang ada di Muara Kaman. Martapura akhirnya kalah dan kerajaan Kutai Kertanegara mengambil alih kerajaan itu dan menggabungkan keduanya sehingga nama Kutai Kertanegara berubah menjadi Kutai Kertanegara Ing Martapura. Dari situ beberapa sejarawan berkesimpulan kalau nama asli kerajaan Kutai adalah Kerajaan Martapura. Dan juga nama Kutai sendiri baru muncul pada abad ke-13, di mana Aji Batara Agung Dewa Sakti mendirikan sebuah daerah bernama Kutai di muara Sungai Mahakam, yang kemudian jadi cikal bakal penamaan kerajaan Kutai Kertanegara. Martapura sendiri diyakini berasal dari kata Amarta atau Amerta yang dalam bahasa Sanskerta artinya kehidupan. Sedangkan pura itu berarti kota atau istana. Jadi kalau digabung, Martapura artinya kota kehidupan. Tolong koreksi kalau salah ya. Kisah kerajaan Martapura.
Gak banyak yang bisa diketahui dari kisah kerajaan Martapura karena sumber utama kerajaan ini hanya berasal dari 7 prasasti Yupa. Tapi dari ke-7 prasasti Yupa itu, para sejarawan berhasil mengungkap sedikit demi sedikit kisah kerajaan Hindu tertua di Indonesia ini. Di salah satu prasasti Yupa dituliskan silsilah keluarga Raja Mulawarman. Yang paling awal ada nama Maharaja Kudungga yang bergelar Anumerta Dewa Warman. Dia adalah kakek dari Raja Mulawarman. Maharaja Kudungga ini dipercaya sebagai perintis berdirinya kerajaan Martapura. Diceritakan bahwa Kudungga awalnya merupakan seorang bangsawan yang berasal dari kerajaan Champa di Kamboja. Kudungga kemudian menetap di Nusantara, tepatnya di Kalimantan, dekat Sungai Mahakam. Waktu itu Hindu belum berkembang di Nusantara. Di Kalimantan, Kudungga kemudian jadi kepala suku dari sebuah suku yang terletak di daerah di sekitar wilayah Sungai Mahakam. Jadi pada awalnya, Martapura hanya sebuah kelompok atau bisa dibilang salah satu suku yang ada di sekitar Sungai Mahakam. Setelah Hindu masuk dan berkembang di Martapura, sistem pemerintahan daerah itu kemudian berubah menjadi kerajaan dan raja pertamanya adalah Maharaja Kudungga. Tapi waktu itu kerajaan ini tuh masih kecil. Sepeninggal Maharaja Kudungga, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Aswawarman. Di sini bisa dilihat kalau pengaruh Hindu udah mulai masuk karena kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta. Nama itu biasanya digunakan sebagai akhiran nama-nama masyarakat India bagian selatan. Pada masa Aswawarman inilah dinasti kerajaan Martapura mulai dibentuk. Aswawarman juga dianggap sebagai Dewa Surya. Entah itu keturunan atau manifestasi Dewa Surya, kita masih belum tahu. Tapi intinya dia dianggap spesial oleh masyarakat Martapura pada saat itu. Gak banyak yang bisa diketahui soal kepemimpinan Aswawarman karena gak banyak juga sumber yang nyeritain kisah Raja Aswawarman. Tapi intinya beliau inilah yang mulai membentuk keluarga kerajaan dalam keluarganya dan membuat kerajaan Martapura berkembang dan menjadi dinasti. Oleh karena itu, Aswawarman punya julukan Wangsakerta, yaitu pendiri keluarga kerajaan atau dinasti. Setelah Aswawarman menjadi raja, dia kemudian digantikan oleh Mulawarman. Nah, disinilah kerajaan Martapura menurut ahli sejarah mencapai masa kejayaannya. Masyarakatnya pada saat itu bisa dibilang sangat maju dan terdidik. Soalnya prasasti Yupa yang ditulis pada masa Raja Mulawarman memerintah menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. FYI, bahasa ini tuh sangat sulit dipelajari dan cuman kaum tertentu seperti Brahmana yang bisa menguasai penulisan ini. Dalam prasasti Yupa juga disebutin kalau Raja Mulawarman sering melakukan upacara-upacara yang notabene harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi, bisa disimpulkan kalau saat itu para Brahmana di Martapura memiliki tingkat intelektual yang tinggi, alias mereka tuh pintar-pintar. Dalam prasasti Yupa juga dituliskan kalau Raja Mulawarman pernah memberikan atau menyumbang 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Sebenarnya masih banyak sumbangan Raja Mulawarman ke para Brahmana yang gak main-main jumlahnya. Misalnya di prasasti Yupa disebutkan juga Raja Mulawarman memberikan segunung minyak kental dan lampu dengan malai atau kelopak bunga. Lalu pernah juga Raja Mulawarman memberikan persembahan ke para Brahmana berupa air, keju, minyak wijen, dan belasan sapi jantan. Ada lagi tulisan di prasasti itu yang tertulis, Raja Mulawarman memberikan 40.000 titik-titik dan 30.000 titik-titik. Gak ada yang tahu 40.000, 30.000 titik-titik itu apa. Soalnya tulisan di prasasti itu udah gak kebaca. Tapi seenggaknya kita tahu kalau jumlahnya tuh banyak banget. Nah, dari situ para sejarawan berteori kalau mungkin kerajaan Martapura ini tuh sangat makmur dan kaya. Soalnya nggak mungkin dong Raja Mulawarman menyumbang banyak persembahan kalau kerajaan Martapura miskin. Tapi nggak tahu juga sih. Ya mudah-mudahan makmur beneran. Selain masyarakatnya yang makmur dan bisa dibilang maju dalam hal pendidikan, Raja Mulawarman sendiri terkenal akan baik, kuat, dan bijaksana. Pernyataan kalau Raja Mulawarman kuat bisa diartikan kalau pada saat itu kerajaan Martapura itu salah satu kerajaan yang kuat pada masa itu. Lalu, pernyataan kalau Raja Mulawarman bijaksana bisa diartikan kalau kondisi masyarakat Martapura bisa dibilang aman dan tentram, gak ada pertikaian.
Raja Mulawarman juga dikenal sebagai penganut agama Hindu Siwa. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Akhir kisah Kerajaan Martapura. Seperti semua peradaban yang ada di dunia, sehebat apapun itu pasti menemui sebuah akhir. Begitu juga dengan Kerajaan Martapura. Sepeninggal Raja Mulawarman, kekuatan kerajaan ini tuh semakin meredup. Sebenarnya ada banyak faktor kenapa Kerajaan Martapura bisa hancur. Entah itu karena konflik kepentingan di internal kerajaan atau menguatnya kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Kerajaan Martapura. Salah satu kerajaan yang menjadi musuh utama Kerajaan Martapura adalah Kerajaan Kutai Kertanegara yang berdiri pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kerajaan Kutai Kertanegara yang awalnya kecil kemudian mulai mengimbangi kekuatan Kerajaan Martapura yang udah berkuasa selama kurang lebih 900 tahun sebelum Kutai Kertanegara muncul. Berbagai macam cara dipakai oleh Kerajaan Kutai Kertanegara buat menguasai Kerajaan Martapura, mulai dari pernikahan antar kerajaan sampai akhirnya pada pertempuran besar di tahun 1635. Di tahun itu, pasukan Kutai Kertanegara yang dipimpin Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil mengalahkan dan mengambil alih Kerajaan Martapura yang saat itu dipimpin oleh Raja Dharma Setia. Dan dari situ kemudian, Kerajaan Kutai Kertanegara mengubah nama kerajaannya menjadi Kutai Kertanegara ing Martapura sebagai pertanda kalau Martapura sudah menjadi bagian dari Kerajaan Kutai Kertanegara. Setelah itu berakhirlah kisah kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang sudah berkuasa selama kurang lebih 12 abad. Itu dia tadi tentang Kerajaan Martapura atau yang dikenal sebagai Kutai yang ada 900 tahun sebelum Kutai Kertanegara. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, monggo. Ada yang mau dikomen, monggo. Di kolom komentar mau diskusi, silahkan bebas. Aspirasimu keluarkan saja, asal tetap sopan dan dengan etika yang ada. Dan kalau misalnya mau request juga boleh. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Selain itu diceritain juga beberapa kebaikan. Sejak penemuan ketujuh prasasti Yupa tadi, sejarawan masa udah sampai full tadi? Terus lowbat, ulang lagi. Sejarawan berkesimpulan kalau dulu di daerah itu ada berisik. Naskah itu selesai ditulis oleh Khatib Muhammad Tahrir lagi. Kitab Silsilah Kutai ini menceritakan dan membuat Kerajaan Martapura. Salah. Di Prasasti Yupa disebutin juga Raja Mulawarman memberikan tapi nggak tahu juga sih. Mudah-mudahan makmur beneran. Nggak enak.